Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sidang jemaat yang hari ini sama-sama beribadah di rumah masing-masing, biarlah kita sekali menyadari bahwa ibadah kita sekalipun pelaksanaannya seperti ini di rumah kita masing-masing, tapi itu sesungguhnya memiliki makna yang paling bagus bagi kita sekalian. Maka sesuai dengan situasi ini, khotbah saya hari ini akan saya ambilkan satu tema, yaitu mengambil madu dari kerumunan lebah-lebah penyengat. Atau kita mengambil atau memperoleh madu dari tengah-tengah kerumunan lebah yang menyengat. Bapak, Ibu, saudara sekalian, lebah-lebah menyengat. Kalau kita disengat lebah sakit, bahkan sampai panas dingin, sampai kadang-kadang beberapa hari dirasakan sakitnya itu. Tapi kita ingat, di tengah-tengah kerumunan lebah yang penuh penyengatan itu ada madu yang manis. Kalau kita kepingin merekuk madunya, perlu kita mengambil dari tengah-tengah kerumunan lebah yang menyengat. Tapi kalau kita tidak mau kena sengatan-sengatan lebah, ya tentunya tidak mungkin dapat mengambil madu itu. Demikian pula yang terjadi hari ini. Biasanya kita ibadah bersama-sama, lebih-lebih hari besar seperti ini, kita bersama-sama beribadah di gedung gereja. Namun hari ini dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Ini mempunyai maksud yang indah. Kita tahu bahwa sesuatu yang terjadi itu seizin Tuhan, berarti yang terjadi bentuk ibadah kita seperti ini Tuhan mengizinkan. Mungkin Tuhan kepingin melihat kita sekalian pribadi lepas pribadi. Bagaimana kesetiaan kita, bagaimana ketaatan kita pada Tuhan, bagaimana kadar ibadah kita pada Tuhan. Tuhan kepingin melihat per orang, per pribadi, per keluarga, per keluarga. Itu tafsiran saya. Makanya Tuhan mengizinkan seperti ini. Sebab tentunya beda. Waktu ibadah di gereja bersama-sama, itu kemungkinan kurang dapat terfokus bagi jemaat yang mengikutinya. Mungkin kurang dapat memusat. Tapi dengan adanya sekeluarga, mungkin keluarga itu hanya 3 orang, mungkin 4 orang, mungkin 5 orang, itu membentuk satu persekutuan untuk Tuhan. Jadi kalau jumlahnya keluarga itu hanya sedikit, ya itulah adanya. Dengan demikian dapat lihatlah bagaimana ukuran kadar iman dan kesetiaan mereka masing-masing. Mungkin itu. Karena itu ini yang saya maksudkan madu. Jadi selepas dari situasi yang seperti ini, kita sudah mulai ibadah di gereja lagi seperti dulu, tapi untuk mesbah keluarga harus jalan terus. Harus jalan terus, tidak boleh stop. Tiap keluarga harus memiliki, membangun, mendirikan mesbah keluarga. Nah, pada hari ini Bapak Ibu merupakan hari yang sangat memiliki khasiat yang besar. Kita memperingati suatu peristiwa yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang berdosa. Karena hari ini kita memperingati hari tersalibnya, disalibkannya Tuhan Yesus Kristus. Kita memperingati hari disalibkannya Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam. Oleh karena penyaliban tersebut itu memang direncanakan oleh Allah. Memang direncanakan, dirancangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari besar. Maka hari ini perlu kita dengan memusat, dengan khusyuk merenungkan bersama hari ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, untuk itu mari pertama-tama kita lihat dalam Alkitab kita, Injil Matius pasal 16 ayat 21 untuk membuka hati kita. Demikian bunyinya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh
dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, dalam ibadah keluarga masing-masing, ingat bahwa tentang penyaliban Tuhan Yesus ini adalah penggenapan rancangan Allah untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang berdosa. Sebab Allah itu, Tuhan itu mempunyai sifat belas kasihan yang tak terbatas, mempunyai belas kasihan yang tak terhingga. Allah tahu bahwa semua orang tanpa terkecuali tidak ada yang tidak punya dosa. Semua telah berdosa semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di taman itu. Maka anak turun dari Adam dan Hawa dosa. Akibat dari dosa itu harus masuk penyiksaan neraka. Hal ini membuat hati Allah tidak tega, tidak sampai hati melihat umatnya akan disiksa nanti. Maka dari itu Allah memiliki satu rancangan, satu rencana yang tersusun demikian rapi untuk penyelamatan manusia. Adapun manusia masuk dalam penyiksaan neraka gara-gara dosa. Seandainya manusia tidak punya dosa, tidak ada manusia yang masuk penyiksaan. Karena penyiksaan itu akibat daripada dosa. Maka dari itu cara yang Allah berikan agar manusia itu tidak disiksa, dosa itu harus dihapuskan. Penghapusan dosa itu menurut apa yang dikatakan Allah atau menurut apa yang ditetapkan Allah adalah dihapuskan. Kalau penghapusan dengan cara kita sendiri tidak mampu, dengan apapun yang kita perbuat, dengan budi, kelakuan yang baik misalnya, dan lain-lain tidak bisa. Karena penghapusan dosa menurut ketetapan Allah hanya satu saja caranya, yaitu dihapus oleh penghapus dosa. Siapa penghapus dosa? Yaitu Yesus Kristus. Umum menyebut Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam. Itu memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa. Maka Tuhan Yesus disalib dengan darahnya yang mancur, darahnya yang mengalir sampai habis ke bumi. Itu darah mempunyai kuasa yang hebat menghapus dosa. Ya menurut manusia kadang-kadang kok bisa? Ya menurut manusia. Tapi itulah yang ditetapkan Allah. Boleh dibantah, bisa tidak dipercaya, silahkan. Tapi itulah yang ditetapkan Allah. Itulah kodrat Allah. Penghapusan dosanya lewat penyaliban Yesus Kristus. Maka dari itu dalam ayat ini tadi dikatakan bahwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus ke Yerusalem. Lalu di Yerusalem akan dikhianati oleh para imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama sana, dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Akhirnya dicari kesalahan Yesus, yang akhirnya singkat cerita, waktu saat di Taman Getsemani, waktu dia berdoa di situ, tangkap, dan dia mulai diadili dengan pengadilan yang sebetulnya tidak adil. Dan putusan adalah Yesus harus disalibkan. Yesus harus disalibkan. Maka pada waktu berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripada, namun biarlah kehendakmu. Artinya Yesus tahu bahwa mulai besoknya, sebab doa ini dilakukan pada malam Jumat, besoknya mulai malam nanti Yesus disiksa, Yesus disakiti, dihajar dan lain-lainnya. Bahkan ada yang menampar, ada yang meludahi mulutnya, ada yang meninju, ada yang menumbak dan lain-lain. Melihat hal ini, karena Yesus tahu persis itu yang akan dialami, ngeri secara manusia, secara dagingnya Yesus ngeri. Maka dari itu dalam doa, ya Bapa, ya Allah, kalau mungkin bisa lepaskan cawan ini daripadaku, tapi dalam kehendakmu. Artinya, ya Allah, untuk pengampunan dosa manusia, tidak usah lewat itu. Aku ngeri, ini bahasa. Aku takut karena daging, tapi biarlah kehendakmu saja.
waktu itu Bapak Ibu, wajah Yesus berubah. Coba kita lihat Yesaya 53. Pembacaannya panjang. Kita ingat-ingat, inilah keadaan waktu Tuhan Yesus disakiti, diajar, dipiloro, seperti apa wujudnya. Kita lihat Yesaya 53 akan saya bacakan mulai ayat 2 ya, sampai 10. Begini bunyinya Yesaya 53 mulai ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umat ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia di antara penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan laksana olehnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah serempet bacaan dari ayat-ayat ini yang intinya menggambarkan, menunjukkan itulah kesengsaraan Tuhan Yesus pada waktu masuk penyiksaan sampai kematian. Wajahnya yang jauh sehat, sumringah, tapi kelihatannya seperti tunas di tanah kering, tunas yang tumbuh di tanah tandus. Coba kita lihat tanaman kalau tumbuh di tanah yang hangus, tanah yang tandus, tentu jelek banget, tentu kelihatan kurus kering dan tidak ada daya yang menarik. Demikian pula Tuhan Yesus, termasuk kita sekalian. Seandainya melihat pada waktu itu tidak ada sedikit pun daya tarik. Kita tidak tertarik ke wajahnya, tidak tertarik, tidak. Semua serba tidak tertarik. Sehingga menurut orang banyak waktu itu Yesus boleh dikatakan tidak masuk hitungan. Saking jeleknya, jelek rupanya, semuanya tidak baik, tidak baik. Baunya mungkin ya amis ya apa, karena darahnya yang mantul, ya. Darahnya yang memenuhi tubuhnya,
tubuhnya telah hancur dihancur menjadi bilur-bilur, itu baunya tetap amis. Jadi apa yang tertarik dari dia? Kata-kata penghiburan, dia diam. Apanya? Tidak ada yang menarik. Maka dari itu orang-orang katakan tidak termasuk hitungan. Udahlah, tidak masuk itu. Tapi sesungguhnya kesakitan kita yang digantikan, dosa kita yang digantikan, hukuman kita yang digantikan. Jadi seandainya Tuhan Yesus tidak mau mengalami yang seperti itu, dosa manusia tetap ada dan neraka menjadi cari. Untunglah Tuhan Yesus walaupun telah berdoa, ya Bapa, kalau mungkin bisa cawan ini lewat daripada, tapi dalam kehendak Tuhan. Untunglah Tuhan Yesus tidak mundur. Tuhan Yesus tidak berbalik pandangan, lalu tidak mau disalib. Untungnya dia sedia menyerahkan diri, makanya tidak menjawab, tidak bela diri aja, diam, nurut diapakan, nurut sampai dipukul, tinju, diludahi mulutnya, nekat, harga dirinya diinjak-injak. Dia mau saja karena kasihnya pada. Nah sekarang, kalau itu memang terjadi, apa itu benar-benar kehendak Allah? Makanya dulu telah dilambangkan, belum ini terjadi. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya, tidak usah saya sebut anaknya apa Ismail, yang jelas mengorbankan Ismail tidak jadi, mengorbankan Ishak juga tidak jadi, yang jadi domba. Waktu Ibrahim mau menyembelih anaknya dikorbankan, kata malaikat berkata, Ibrahim, jangan apa-apakan anakmu. Itu pedang dimasukkan ke rangkanya kembali. Ibrahim menolak, ada domba yang tersangkut. Maka domba itulah yang diambil, dipotong, dijadikan kurban. Jadi maksudnya, untunglah ada domba. Kalau tidak, Ismail yang dikorbankan atau Ishak yang dikorbankan. Ismail atau Ishak tidak jadi dikorbankan. Ada domba, untunglah ada domba. Jadi domba ini lambang dari Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus waktu hari Natal kita peringati, lahirnya di kandang. Tidak ada cerita Tuhan Yesus lahirnya di hotel, tidak ada. Lahirnya di puskesmas, tidak ada. Lahirnya di tempat bidan, tidak ada. Lahir di kandang yang kotor. Karena memang domba. Ini kalau kita ambil intisan, memang domba adalah Yesus. Domba. Dari pengorbanan anak Ibrahim ini itu melambangkan nantinya untuk keselamatan manusia itu hanya dengan pengorbanan domba. Siapa domba itu? Yesus. Kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya mempercayai itu. Maka dari itu setelah kita tahu Yesus begitu jeleknya, begitu disiksa dan disalibkan, lalu apa yang kita lakukan? Ini yang dilakukan Tuhan. Dia menyerahkan diri disiksa sampai mati disalib. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus bagaimana? Apakah ikut rame-rame ke gereja tiap hari kebaktian begitu? Itu iya, tapi bukan hanya itu. Yang pokok adalah Amsal pasal 3 ayat yang ke-6 yang berbunyi seperti ini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Saya ulang, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jadi setelah kita tahu bahwa Yesus yang disalib itu, yang dibunuh di palang di kayu salib itu hanya untuk menebus dosa kita, itu sesuai dengan rancangan Allah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mengakui Yesus juru selamat, Yesus penebus dosa, Yesus penghapus dosa, Yesus yang telah membeli aku dari kekeraman iblis lewat darahnya yang mahal. Jadi pengakuan ini tidak cukup dengan mulut kita, tidak cukup dengan daftar agama kita Kristen, bukan. Pengakuan itu kita wujudkan dengan perilaku, dengan gerakan hati kita, dengan tingkah laku kita sehari-hari.